Baik, Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Saya Adam Zaki Ramadan dengan RP 068 dari Kedokteran Angkatan 24 FKUPNPJ. Kali ini saya akan melakukan presentasi terkait kasus kedua yaitu bersama sahabat. Nah, saya akan mulai dari overview case terlebih dahulu. Jadi, ada dua sahabat yang tengah memasak, yaitu Rina dan juga Rini. Rina menggunakan garam beriodium. Ia ditanyakan oleh Rini mengapa. Dan ia menjelaskan kegunaan dari garam beriodium ini. Dia nanti akan membantu pembuatan hormon tiroid, yaitu tiroksin dan juga triiodotironin. Nah, Rina juga menjelaskan kepada Rini bahwa kekurangan iodium bisa mengakibatkan penyakit gondok seperti itu. Nah, Rina menyarankan kepada Rini untuk mengonsumsi garam beriodium secara teratur. Rina dan juga Rini, ia setelah memasak pergi ke taman belakang, berbincang mengenai kalsium dan juga hormonnya. Nah, hormon pengatur kalsium dalam darah adalah parathormon dan juga kalsitonin, seperti itu. Nah, Rina kembali menyarankan Rini untuk mengonsumsi susu secara teratur. Akhirnya Rini berjanji untuk mengonsumsi susu dan juga iodium, garam, seperti itu. Nah, saya akan mulai ke basic science-nya, anatomi, histologi, dan juga fisiologi. Nah, untuk anatomi sendiri difokuskan pada glandula tiroidea dan juga glandula paratiroidea. Nah, glandula tiroidea ini adalah kelenjar endokrin yang berada di regio coli anterior, di bawah ya, di area inferior dari cartilago tiroidea dan os hyoidea, seperti itu. Nah, glandula tiroidea ini terdapat dua lobus, lobus dextra dan juga sinistra. Di tengahnya disatukan oleh isthmus glandula tiroidea, seperti itu. Nah, di glandula tiroidea ini juga terdapat lobus piramidalis yang tidak saya gambar. Karena tidak semua orang memiliki lobus piramidalisnya. Ini berkaitan dengan perkembangan dari glandula tiroidea itu sendiri. Seperti itu. Nah, glandula tiroidea dia divaskularisasi ya diperdarahi oleh arteri karotis komunis yang nanti akan bercabang menjadi arteri tiroidea superior dan juga inferior seperti itu. Sementara untuk peraliran venanya ya si glandula tiroidea ini akan dialiri oleh vena tiroidea superior, inferior dan juga media. Lalu dia akan menuju ke vena jugularis interna seperti itu. Nah, ia diinervasi oleh ganglion cervicalis media dan juga ganglion cervicalis media dan juga yang bagian inferiornya. Dia juga dipersarafi oleh nervus laryngeus dan juga nervus laryngeus recurrens superior dan juga inferior. Nah, untuk glandula paratiroideanya, ya, dia adalah kelenjar ya, yang berikatan ya dengan glandula tiroidea. Nah, dia ada di area posteriornya dan ada 4 lobus, superior dextra, inferior sinistra, seperti itu. Nah, dia diperdarahi oleh arteri tiroidea superior dan juga inferior. Lalu aliran darahnya mengalir ke vena tiroidea inferior. Nah, untuk inervasinya dia dipersarafi oleh nervus laryngeus recurrens superior dan juga inferior. Sama karena memang ini adalah satu struktur ya, glandula paratiroidea juga glandula tiroidea. Nah, untuk histologinya sendiri, jadi glandula tiroidea ada substansi seperti itu. Substansi namanya substansi koloid. Nah, di dalam glandula tiroidea ini ada folikel. Nah, folikel ini terbentuk dari sel folikular yang nanti akan menghasilkan tiroksin dan triiodotironin dan juga substansi koloid. Substansi koloid ini isinya adalah tirosin dan tiroglobulin seperti itu. Nah, di antara folikel terdapat sel parafolikular yang nanti akan menghasilkan kalsitonin seperti itu. Nah, lalu ada banyak kapiler ya, karena dia adalah kelenjar endokrin. Lalu juga terdapat jaringan ikat yang mensupport ya dan mengokohkan struktur dari glandula tiroidea. Nah, lalu untuk glandula paratiroidea terdapat dua jenis sel yang menyusunnya, yaitu sel prinsipal dan juga sel oksifil. Untuk sel oksifil belum diketahui secara pasti apa fungsinya, tapi untuk sel prinsipal dia adalah penghasil parathormon seperti itu. Nah, baik kita akan lanjutkan ke bagian fisiologinya. Jadi untuk di fisiologi sendiri, kita mulai dari hormon tiroid, yaitu. Nah,
di hipotalamus ya akan terjadi sekresi thyroid releasing hormone. Nah, thyroid releasing hormone ini akan menuju ke adenohipofisis ya, dengan sistem portal dan menuju ke sel tirotrof. Nah, sel tirotrof tadi akan memicu, bukan akan memicu, akan melepaskan thyroid stimulating hormone. Nah, TSH ini nanti dia akan menuju ke dalam pembuluh darah berikatan dengan reseptor yang ada di sel folikular. Nah, reseptor ini adalah reseptor G protein stimulatorik seperti itu. Jadi dia akan mengaktifkan jalur protein G. Nah, jalur protein G ini yaitu si G ya, G protein stimulatorik itu berikatan dengan GTP, lalu dia akan memicu aktifnya enzim adenyl siklase, memecah ATP menjadi siklik adenosin monofosfat, mengaktifkan protein kinase A, lalu akan terjadi fosforilasi. Nah, fosforilasi di nukleus. Di nukleus nanti akan terjadi pembentukan mRNA ya, transkripsi mRNA, lalu ada translasi yang dilakukan oleh retikulum endoplasma, lalu protein tadi akan dibawa menuju ke aparatus Golgi, dimodifikasi menjadi tiroglobulin, dieksositosis ke dalam lumen. Dan inilah substansi koloidnya. Oke, tiroglobulin. Nah, kita lanjutkan lagi ke substansi kedua, yaitu si iodin. Nah, iodin dalam darah bentuknya adalah iodida atau imin, seperti itu ya. Nah, iodida ini akan masuk ke dalam sel folikular dengan bantuan dari ion natrium dengan simporter natrium iodida. Memasukkan kedua ion ini masuk ke dalam sel folikular. Nah, iodida akan dipompa ke dalam lumen dengan bantuan protein pendrin. Nah, di dalam lumen nanti dengan bantuan enzim tirosin peroksidase, dia akan dibentuk menjadi iodin. Nah, tirosin peroksidase tadi, tirosin mohon maaf, dia juga akan melakukan coupling atau pemasangan si iodin ini dengan molekul-molekul tirosin pada tiroglobulin. Sehingga dibentuklah di iodotirosin, ya, di mana satu tirosin akan mengikat dua iodin, lalu monoiodotirosin, di mana satu molekul tirosin akan mengikat satu iodin. Nah, tirosin peroksidase juga akan mengkapel seperti itu, akan memasangkan diiodotirosin dengan diiodotirosin, membentuk tetraiodotironin ya, yaitu tiroksin ya, hormon T4, dan juga memasangkan monoiodotironin dengan diiodotironin, sehingga terbentuklah triiodotironin atau T3. Nah, yang aktif adalah T3. Nah, lalu dia juga akan membungkusnya dengan vesikel, melakukan endositosis ya. Di dalam sel, nanti lisosom akan melebur dengan vesikel dari tiroglobulin ini. Lalu dia akan mengisolasi dengan enzim hidrolitiknya, ya, melepaskan T3 dan T4 dari rantai tiroglobulin sehingga tersisa MIT dan juga DIT seperti itu. Nah, MIT dan juga DIT ini nanti akan deiodidasi seperti itu. Nah, nanti akan dibentuklah iodida yang dari hasil pecahan tadi dan juga tirosin yang nanti akan siap digunakan untuk membentuk hormon ini. Seperti itu. Nah, T3 dan T4 nanti dia akan berdifusi dari sel folikular menuju pembuluh darah, diikat oleh tiroksin binding protein seperti itu yang disekresikan oleh hepar, dan lalu dia akan menuju ke dalam sel dari organ-organ targetnya. Fokus ke dalam efek intrasel terlebih dahulu. Nah, yang akan masuk ke dalam sel adalah T4. T4 ini adalah bentuk yang belum aktif. Di dalam sel nanti dia akan dijadikan aktif ya oleh enzim 5-deiodinase yang akan memutus ikatan antara iodin dengan molekul tirosin nomor 5 seperti itu. Sehingga akan terbentuklah triiodotironin. Nah, triiodotironin ini akan berikatan dengan reseptor yang ada di kofaktor transkripsi protein. Nah, lalu ada asam retinoid juga yang akan masuk ke dalam reseptornya. Itu memiculah transkripsi mRNA. Nah, mRNA yang sudah transkripsi ini ya sama seperti tadi prosesnya dibawa ke retikulum endoplasma, dimodifikasi, dibawa lagi ke aparatus Golgi, dibentuklah sebuah protein pompa seperti itu. Nah, protein ini ya nanti dia akan mengeluarkan 3 natrium dan memasukkan 2 kalium ke dalam sel. Seperti itu. Nah, ini membutuhkan ATP. Oleh karena itu di sini ATP di dalam sel dia akan menurun seperti itu.
Nah, lalu ketika ATP di dalam sel menurun, maka respirasi sel akan terjadi. Mitokondria akan melakukan respirasi sel, menghasilkan H2O dan juga panas seperti itu. Nah, karena di sini mitokondria meningkat, produksinya, maka laju metabolisme basal akan meningkat. Nah, pada respirasi sel dibutuhkan oksigen, maka oksigen uptake juga akan meningkat, dan hasilnya adalah panas juga akan meningkat, seperti itu. Nah, lalu di organ-organ target ini ada efek-efeknya juga. Untuk di hepar, dia akan terjadi glikogenolisis, ya, gluconeogenesis, dan juga peningkatan penyerapan LDL dari darah menuju hepar. Nah, lalu pada sistem saraf pusat, dia akan memicu terjadinya pembentukan lebih banyak dendrit, mielinisasi, dan juga pembentukan sinap seperti itu, sehingga pengantaran sinyal menjadi lebih cepat. Nah, pada jantung, dia akan meningkatkan kinerja otot jantung, sehingga detak jantung meningkat, tekanan darah juga meningkat. Nah, pada otot, dia berperan menjaga keseimbangan, ya tiroksin dan triiodotirinon ini menjaga keseimbangan antara katabolik dari protein menuju asam amino dan anabolik dari asam amino menuju protein seperti itu. Nah, pada tulang dia menjaga keseimbangan bone remodeling, memicu osifikasi endokondral dan pemanjangan lempeng epifisis. Nah, pada jaringan adiposa dia akan memicu lipolisis yang menghasilkan gliserol. Gliserol ini nanti akan dibawa menuju hepar untuk terjadi pembentukan glikogen atau bukan glikogen, glukosa, yaitu gluconeogenesis seperti itu. Baik, itu dia untuk fisiologi dari tiroid hormon, seperti hormon tiroid. Lalu bagaimana dengan kalsitonin dan juga PTH-nya? Nah, untuk kalsitonin dan juga PTH ini akan mulai diproduksi ketika ada stimulus humoral, yaitu jumlah kalsium dalam darah. Nah, kalau jumlah kalsium dalam darah sedikit, maka yang terstimulasi adalah sel chief. Kalsium nanti dia akan berikatan dengan si reseptor ini, reseptor kalsium sensing receptor. Lalu dia akan memicu terjadinya transkripsi mRNA, lalu dibentuk lagi ya, menjadi pra-pro-PTH pada retikulum endoplasma, lalu dia akan dibentuk menjadi pro-PTH, lalu dia akan dibentuk lagi menjadi parathormon, seperti itu. Pada aparatus Golgi, dibentuklah vesikel secretory, melebur, masuk ke dalam pembuluh darah. Oke, nah PTH yang sudah masuk ke dalam pembuluh darah ini, dia akan berikatan dengan beberapa hal, yaitu reseptor pada osteoblast. Nah, PTH yang sudah berikatan dengan reseptor pada osteoblast ini memicu osteoblast untuk melepas reng ligand atau ligan reng seperti itu ya. Nah, ligan ini berikatan dengan reseptor di osteoklas memicu resorpsi tulang, resorpsi matriks tulang yang belum matang. Sehingga akan didapatkan kalsium dan juga fosfat yang nanti akan dilepaskan menuju ke pembuluh darah. Seperti itu. Meningkat berarti kalsiumnya. Nah, lalu dia juga akan berikatan dengan reseptor di sel-sel ginjal seperti itu. Dia berikatan ya di reseptor sel ginjal, lalu dia akan memicu terjadinya pembentukan kanal dari kalsium seperti itu. Mirip yaitu G protein stimulatory pathway, nanti dia akan memicu pembentukan ya transkripsi mRNA, lalu sintesis dari protein kanal kalsium. Nah, urin yang di dalamnya mengandung kalsium. Kalsium tadi akan dipompa masuk ke dalam sel dari ginjal. Nah, di sel ini kalsium tidak bisa langsung masuk ke dalam darah karena ada perbedaan konsentrasi. Dia dibantu oleh natrium. Nah, terjadi pertukaran ion terlebih dahulu, yaitu 3 natrium keluar sel, 2 kalium ke dalam sel. Nah, 3 natrium ini nanti akan berdifusi kembali masuk ke dalam sel, sembari mengeluarkan kalsium ke dalam pembuluh darah, seperti itu. Terjadilah transport aktif sekunder. Nah, sembari tadi si kalsium keluar ke dalam darah, selnya juga akan mengekskresikan fosfat menuju urin, seperti itu. Kalsium ke darah, peningkatan kalsium. Nah, sekarang kita akan fokus lagi ke bagian vitamin D-nya. Jadi di dalam kulit kita terdapat prekursor dari vitamin D dan juga prekursor ini juga bisa kita dapatkan dari makanan, yaitu 7-dehidrokalsiferol seperti itu. Nah, 7-dehidrokalsiferol ini nanti ya dia ketika kita terkena sinar matahari, khususnya sinar UV, dia akan dibentuk menjadi kalsiferol. Nah, kalsiferol akan menuju hati ya dibantu dengan enzim 25 hidroksilase. Mohon maaf, dengan enzim hidroksilase 7 hidroksilase.
Nanti dia akan membentuk 7-dehidrokalsiferol seperti itu. Nah, lalu 7-dehidrokalsiferol ini ya, 7-dehidrokalsiferol nanti dia akan menuju ke dalam ginjal ya, lalu dia akan dibantu oleh enzim. Enzim ini diproduksi karena stimulasi dari PTH. PTH akan berikatan dengan reseptor di sel ginjal, ya seperti yang tadi. Dia nanti akan memicu diproduksinya enzim. Enzim ini nanti akan mengubah molekul tadi ya menjadi kalsitriol atau bentuk aktif dari vitamin D. Vitamin D ini nanti akan menuju ke sel enterosit di duodenum. Nah, vitamin D nanti akan berikatan ya dengan reseptor ya di dalam selnya karena dia adalah hormon steroid. Nanti dia akan memicu transkripsi mRNA, lalu sintesis protein. Sintesis proteinnya adalah protein transport. Nah, protein transport ini nanti dia akan memompa kalsium dari dalam lumen duodenum menuju ke dalam enterosit. Nah, di dalam enterosit, kalsium ini akan berdifusi ke dalam darah, sehingga terjadi peningkatan kadar kalsium, seperti itu. Nah, tadi PTH ini meningkatkan kadar kalsium dengan proses yang banyak. Nah, bagaimana homeostasisnya? Yaitu dengan kalsitonin. Nah, ketika banyak kalsium di dalam darah, maka kalsitonin akan memicu, bukan kalsitonin, sel C pada si glandula tiroidea, dia akan terpicu untuk membentuk kalsitonin seperti itu. Kalsium berikatan dengan reseptor, memicu transkripsi mRNA, dibentuklah praprohormon, lalu dia akan dibentuk hormon yang aktif ya oleh aparatus Golgi, dilepaskan ke pembuluh darah menuju ke osteoklas. Nah, reseptor di osteoklas ini akan menangkap tadi kalsitonin, lalu dia akan memicu inhibisi dari kinerja osteoklas. Karena osteoklas kerjanya menurun, yang paling banyak bekerja adalah osteoblas seperti itu. Nah, osteoblas tadi berguna untuk deposisi tulang. Jadi dia nanti akan mengambil kalsium dan juga fosfat yang banyak ini di dalam darah. Nanti diambil oleh osteoblas, dibentuklah protein-protein yang berfungsi untuk memperkokoh tulang seperti proteoglikan dan juga kolagen tipe 1 seperti itu. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.